Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, paralel 6, izin mempresentasikan. Pertama, perkenalkan kami terlebih dahulu. Saya Cornelis Beratreva dengan NIM M0405241084. Dan kita di sini akan ngebahas sistem manajemen, kategori, dan hierarki data dengan konteks industrinya itu e-commerce, arsip digital, manajemen konten. Lanjut. Pertama, di pendahuluan tentang latar belakang dan masalahnya, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan pertumbuhan data yang semakin besar dan kompleks, terutama pada sistem seperti e-commerce dan manajemen konten. Data pada sistem tersebut umumnya tersusun dalam bentuk kategori dan subkategori yang membentuk struktur hierarki untuk mendukung proses pengelompokan, pencarian, dan navigasi informasi. Namun pendekatan sederhana seperti flat list dengan atribut parent ID menjadi kurang efisien ketika jumlah data dan kedalaman hierarkinya meningkat. Oleh karena itu, diperlukan struktur data yang mampu mengoptimalkan proses penyimpanan dan penelusuran relasi hierarkis. Penelitian ini mengimplementasikan sistem manajemen kategori menggunakan hash table berbasis agency list dan n-array tree, serta melakukan pengujian performa berdasarkan waktu eksekusi dan penggunaan memori untuk membandingkan efisiensi kedua pendekatan tersebut. Lanjut. Selanjutnya, rumusan masalah, tujuan dan batasan proyek. Rumusan masalahnya itu bagaimana mengimplementasikan sistem manajemen kategori berbasis hierarki menggunakan hash table berbasis agency list dan an array tree. Kemudian ada bagaimana perbandingan kinerja kedua struktur data tersebut dalam berbagai operasi dan skenario ukuran data untuk menentukan struktur yang paling efisien. Tujuannya itu mengimplementasikan sistem manajemen kategori produk. Kemudian ada menganalisis dan membandingkan kinerja kedua struktur data. Selanjutnya ada batasan proyek. Ini sistem hanya digunakan untuk pengelolaan kategori dan subkategori produk elektronik berbasis C++ dengan data CSV. Oke, next. Untuk landasan teorinya itu ada struktur data, hash table, agency list, an array tree, arsitektur double storage, dan rekursi pada transversal pohon. Oke, next. Untuk studi terkaitnya itu terdapat tiga. Yang pertama dari Tapia Fernandez et al. Menunjukkan bahwa Hashtable memiliki performa tertinggi pada operasi pencarian dengan waktu akses rata-rata yang konstan. Next. Ke desain arsitektur program. Yang pertama ada dataset yaitu menerima input file CSV, yang kedua ada load data ke dalam memori, yang ketiga implementasi struktur data, yang keempat operasi sistem seperti insert, search, delete, dan yang terakhir ada benchmark dan analisis yaitu pengukuran performa. Lanjut. Struktur data yang digunakan dalam project ini itu pertama ada hash table yang menggunakan unordered map untuk menyimpan data kategori berbasis ID unik. Yang kedua, ada agency list yang menggunakan unordered map dan vektor untuk mempresentasikan relasi parent-child antar kategori. Yang ketiga, ada arsitektur double storage yang menggabungkan hash table untuk akses cepat berbasis ID dan agency list untuk relasi hierarki. Lalu yang terakhir ada NRI tree yang digunakan untuk sebagai pembanding struktur hierarki berbasis pointer dengan traversal DFS rekursif untuk mengevaluasi efisiensinya dibandingkan double storage. Beberapa algoritma utama. Langsung di next aja ke demo. Oke, sekarang kita masuk ke bagian demo. Di sini kita udah memakai web
bisa kita bilang localhost. Di sini ada bagian dashboard, yang dimana di bagian dashboard ini kita bisa ganti mode hash table atau ganti mode tree. Nah, sekarang kita masuk ke lihat benchmark. Nah, di sini kita bisa lihat benchmark untuk membandingkan performa antara hash table atau tree. Kita jalanin. Nah, di sini bisa kita lihat. Kalau kita lihat dari insert maupun search, delete, dan lain-lain, itu bisa kita lihat tree lebih cepat dibandingkan hash table. Namun bedanya di sini di bagian search, hash table dan tree memakai kecepatan yang sama. Kalau kita lihat dari kompleksitas algoritmanya, di sini untuk di bagian insert, hash table menggunakan hash lookup, sementara tree menggunakan index map. Lalu pada search by ID, keduanya menggunakan map atau index. Lalu search by nama, keduanya memakai full scan. Delete, kalau untuk delete, dia menggunakan node yang dihapus. Lalu untuk traversal, kita bisa kunjungi semua node. Dan yang terakhir space, yaitu hash table menggunakan 2 map, sementara tree itu campuran dari node dan index. Lanjut ke bagian tambah kategori. Nah, di sini kita bisa menambahkan kategori, seperti misalnya cat 999, nama kategorinya laptop RTX, ID parent-nya 002, dan levelnya level 2 aja. Oke, kita bisa tambah kategori. Sekarang kita masuk ke hierarki. Atasnya tambah. Nah, oke, di sini kita membagikan 3 level. Yang pertama itu level kategori utama. Di sini level kategori utama itu ada kategori yang pertama, yaitu komputer dan laptop. Lalu kita bagi lagi, kalau kita pencet komputer dan laptop, itu ada lagi level 2, yaitu subkategori. Coba kita pencet laptop. Nah, di sini ada lagi, yaitu sub dari kategori laptop. Dan yang terakhir, kalau kita pencet laptop gaming, itu ada namanya detail produk. Nah, yang kita tadi itu kita di laptop RTX series itu masuk ke CAT 999 dengan kategori utama komputer dan laptop. Lanjut kita search cari by ID. Nah, untuk cari by ID-nya kita bisa apa saja, misalnya CAT 999 tadi. Nah, yang tadi kita tambahkan sudah masuk ke search-nya. Lanjut ke cari by nama. Cari by nama kita bisa masukkan apa aja, misalnya laptop. Nah, di sini sudah banyak kategori maupun subkategori yang ada. Kita bisa hapus, next. Hapus kategori misalnya CAT 999 tadi. Tadi ada, kita bisa konfirmasi hapus. Dan kalau kita lihat hierarki tadi, sudah tidak ada. Sekarang lanjut ke update status. Update status, misalnya CAT 001. Itu kita bisa set ke nonaktif. Bisa aktif, bisa nonaktif. Oke. Sekarang kita cek. Sekarang kita masuk ke manajemen dataset. Nah, di sini kami bisa generate dataset sendiri. Misal dari angka 100, dari angka 50 sampai 2000. Terus juga kita ada fitur import ataupun export dalam bentuk format CSV. Nah, segitu aja demo dari kami. Selanjutnya, next.
Berdasarkan hasil pengujian, operasi insert dan sort by ID memiliki performa yang sangat cepat dan stabil karena menggunakan hash table dengan kompleksitas O1. Sedangkan search by name membutuhkan waktu yang lebih lama seiring bertambahnya jumlah data karena memiliki kompleksitas ON. Nah, untuk transversal sendiri, sistem menggunakan DFS dengan kompleksitas OV plus A dan tetap berjalan efisien pada dataset yang besar. Sementara itu, waktu delete recursive bergantung pada jumlah subkategori yang dihapus. Nah, dari sisi memori, penggunaan memori meningkat secara linear yaitu sekitar 20 kilobyte untuk 100 data dan 200 kilobyte untuk 1000 data dan sekitar 2 megabyte untuk 10.000 data. Nah, untuk analisisnya sendiri, hasil pengujian menunjukkan bahwa hash table sangat efektif untuk operasi insert dan search berdasarkan ID. Transversal DFS tetap berjalan efisien meskipun jumlah data mencapai 10.000 record. Namun, pencarian berdasarkan nama masih menjadi kelemahan karena menggunakan pencarian linear dengan kompleksitas ON. Untuk kesimpulannya sendiri, sistem manajemen kategori berhasil diimplementasikan menggunakan arsitektur double storage dan n-array tree berdasarkan hasil pengujian. Arsitektur double storage menjadi solusi yang paling optimal karena mampu menggabungkan kecepatan pencarian O1 dari hash table dengan kemampuan transversal hierarki dari agency list. Untuk rekomendasinya sendiri, untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan tree atau inverted index untuk pencarian nama, terus menggunakan database seperti SQLite untuk penyimpanan data, membandingkan dengan struktur data lain seperti B-tree, dan menambahkan antarmuka web agar lebih mudah digunakan. Demikian presentasi dari kami mengenai sistem manajemen kategori dan hierarki data. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.